Halo, selamat malam, Bapak Ibu semua. Eh, Sebentar ya, sih ternyata saya belum setting Bluetooth. Oke. Suara saya udah jelas ya? Oke. Enggak, Pak. Sip. Kita mulai aja ya, langsung. Hari ini IHSG turunnya lumayan dalam ya. Itu memang karena sekitar kurang lebih hampir 3 minggu ini aslinya net sell terus, ya terutama di Big Bang. Ya, sebenarnya nggak heran sih, karena Big Bang-nya juga kan udah naik tinggi. Nah, infonya malah nanti setelah Lebaran, itu entah di bulan apa gitu ya, yang jelas setelah Lebaran, itu nanti Big Bang-nya akan digoreng lagi. Nah, terlepas dari itu, apapun kondisi yang dialamin sama si Big Bang, ya otomatis tercermin dari IHSG, karena pergerakan kita, IHSG kita masih disetir sama Big Bang. Ya, jadi kalau dilihat sekarang ya IHSG sekarang bergeraknya sideways ya. Sideways. Ini udah sempat sentuh 7134 yang area support yang waktu itu udah kita garis-garis ya. Nah, ini garis-garis. Nah, ini eh, cukup lumayan mengkhawatirkan. Jadi bisa aja turun sampai 7.000 baru nanti mantul lagi. Kalau kita simpan simpan bentuk saham, cukup resiko juga kalau kita simpan bentuk saham. Kenapa? Karena eh, market US-nya kan masih tetap buka ya. Sedangkan kalau kitanya libur itu agak sedikit rawan nanti pada saat buka gitu ya. Bisa jadi opening gap down atau gap up. Nah, dibanding itu mendingan clear posisi dulu ya. Itu udah biasa sih. Udah biasa dilakuin asing sebelum libur Lebaran atau libur panjang gitu ya. So, eh, kita cek pergerakan sahamnya secara sektoral ya. IDX transportasi. Oh ya, mau reminder aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saham yang ada tato X di pojok kanan atau di dekat kode sahamnya, itu artinya masuk saham pemantauan khusus ya, di mana saham dalam papan pemantauan khusus ini harganya bisa turun di bawah 50 alias minimal 1 ya. Jadi ya kalau main saham gorengan terus nggak pakai cut loss, bobo 50, eh, ada tato X-nya ya, berarti sekarang harganya harusnya udah di kisaran 30-an lah ya. Nah, itu gimana? Masih bisa naik? Bisa jawabannya. Cuman ada sedikit agak sedikit lama. Kenapa? Karena sekarang aturan untuk liquidity provider untuk saham-saham yang dalam papan pantauan khusus ini lagi digodok gitu ya. Jadi buat jadi market maker di saham-saham papan pemantauan khusus ini lagi dibuat sama Bursa Efek gitu. Ya ini sebenarnya saya setuju banget sih dengan adanya sahamnya jadi Rp1. Ya, jadi kalau orang mau IPO, sebuah perusahaan mau IPO tuh harus lebih hati-hati ya, nggak yang sembarangan aja gitu. Kalau sekarang kan kelihatannya bursa karena targetnya 1 tahun 50, 1 tahun 60 perusahaan yang mau IPO. Setelah IPO harganya balik lagi 50, ngapain? Gitu kan. Udah aja mendingan satu sekalian. Jadi ownernya juga punya rasa tanggung jawab juga jadinya. Kalau cuman 50 doang, bobo, ya owner kan tetap cuan ya. Gitu. Oke, eh, langsung balik ke indeks transportasi ya. Kemarin tuh sebenarnya udah cukup lumayan ya, udah sempat naik sini, tapi ekor panjang. Akhirnya support yang di sini double bottom ini di breakdown.
Alhasil jebol, turun ya. Dan ini turunnya akan lumayan harusnya, gitu ya. Ini harusnya turunnya akan lumayan. Hmm, mungkin ya, mungkin nih ya kelihatannya bisa sampai sini sih, bisa sampai area sini. Ya. Nah, kita coba cek SMDR. Ya, SMDR so far masih sideways, tapi ini arahnya juga support yang di sini, yang di sini. Ini potensi di breakdown lagi ya. Gitu. Jadi hati-hati yang punya SMDR. Terus kita kemarin ada rekomend PMA ya. Nah, PMA ini juga ternyata nggak mampu lewat dari 735 atau 740. Ya. Jadi ini potensi sideways, bahkan ini MA 200 sudah mulai makin mendekati harga sahamnya ya. Jadi ini potensi juga breakdown. Ya, ini harusnya besok akan kena SL sih. Terus Ais ini juga kemarin sempat ada rekom ya, tapi belum kena TP, udah balik lagi turun. Jadi ini kemungkinan juga kapal-kapalan mungkin kita akan sedikit bebersih kali ya. Tapi ini so far masih oke sih, masih bisa bikin ekor ya di EMA. Mungkin kita masih bisa cek lagi yang lain. Oke, kelihatannya di sektor ini kita coba pindah yang blue chipnya ya. Bluebird. Bluebird laporan keuangannya bagus tapi harga sahamnya masih belum kemana-mana ya. Masih sideways. Mungkin kalau break 18 1800 ini potensi 19-an. Menarik sih ini harusnya. Ya, ini menarik sih harusnya. Tapi buat agak lama ya. Terus Asa juga kemarin udah sempat naik tinggi ya. Ya, Asa udah kemarin sempat naik tinggi. Eh, harusnya ada pantulan lagi ya. Besok sih harusnya. Atau besok minimal nggak bikin new low lah. Kalau nggak bikin new low, ya mungkin lusanya menarik sih. Sisanya belum ada yang menarik. Mungkin kita pindah aja ke sektor selanjutnya ya. Teknologi. Ya, eh, sektor teknologi ini masih kecenderungan masih turun ya. Masih dalam strong downtrend. Kita coba cek gotonya. Gotonya mulai sideways ya, mulai sideways. Ini selama low yang di sini nggak di breakdown, nah ini masih ada potensi untuk naik sih. Terus buka kemarin kita sempat ada rekom ya buka. Cuman belum kena TP di 170 ya. TP 170 sekitar sini belum kena. Ini harusnya besok ada perlawanan sih. Terus MTDL kita juga ada rekom ya. MTDL. Nah, ini laporan keuangannya bagus juga ini ya. Ini harusnya besok bisa kena TP sih. TP 2 ya. Terus
Oh iya. Oh mungkin di sektor ini udah sih itu doang yang menarik. Kita pindah lagi ke sektor selanjutnya, siklikal. Ya, ini siklikal juga nggak berhasil lewat MA 200 ya. Ini cuman sentuh atau belum nyentuh bahkan. Terus turun lagi. Yang di sini sih emang nyentuh. Nah, ini alhasil masih ada potensi untuk turun lagi ke bawah. Di sini mungkin kita coba pantau LPPF ya. Kalau nggak salah ini harusnya April atau Mei itu dia bagi dividen sih. Kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi. Dividennya biasa LPPF lumayan. Oh, hukumnya tanggal 6 April. Sorry, koneksi internet saya agak kurang stabil. Kita lanjut lagi aja ya. Oke, LPPF. eh nggak keluar. GCTL. Waduh, kenapa nggak keluar ya? LPPF. Masih nggak keluar. Nggak keluar juga. LPPF ya. Eh, ya ini LPPF udah mulai sideways ya. Jadi ini harusnya nggak lama lagi naik sih harusnya. Tapi kita masih dalam apa? Saham ini masih dalam pantauan kita gitu ya. Nanti kalau ada sinyal-sinyal dia mulai naik, baru kita akan rekomen Pak. Ini sentimen positifnya adalah dia mau bagi dividen harusnya kalau nggak di April, di Mei ya. Historinya sih April, antara sebelum atau setelah Lebaran gitu. Ya, tapi ya karena belum ada info ya kita lihat aja lah ya. Terus Aces ini juga lumayan ya masih uptrend tapi udah mulai slow sih ini Aces. GCTL yang masih ya kenceng. Hari ini lumayan sih GCTL ya. Tepek pendek kita 1.300 nih bahkan dijebolin nih. Ini TP ini dijebolin. Ini kan lanjutannya di sini nih. Nah, ini ada dua Fibonacci. Nah, ini strong banget nih. Dua Fibonacci ini. Makanya dia ekornya panjang hari ini. Gitu. Ya, terus gimana? Ya, mungkin dalam waktu dekat, kalau dia nggak bisa naik, dia nutup gap dulu baru naik lagi.
Jadi nanti kita tungguin aja dikit. Terus era ini juga lumayan. Ya ini era emang belum direkom. Baru hari ini mulai menarik menurut saya gitu ya. Nanti kita coba rekom. Terus Imasnya juga lumayan menarik. Terus apa lagi ya? Yang lain agak kurang sih. Ya mungkin kita lanjut ke apa namanya sektor berikutnya ya. Energi. Ya ini energi udah mulai turun ke bawah sini ya. Nah, artinya bisa jadi mulai strong downtrend lagi. Kita coba cek Pegas. Pegasnya ini juga harusnya udah agak tinggi ya. Mungkin ada potensi koreksi sampai 1.200. Terus ada ROE-nya juga eh, lumayan ya. Cuman sayangnya ada potensi nutup gap nih. Ini ada gap nih di sini. Nah, nih ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada ya. Nah, gap ini harusnya ditutup nanti pada saat dia apa ex dividen. Terus PTBA PTBA ini lumayan ya, turunnya lumayan. Mungkin kita bisa nunggu lagi nih di sini nih area gap ya 2690. Menarik sih ini. Terus Toba ini juga harusnya kena SL ya. Toba harusnya kena SL. Udah gitu Indi. Nah, ini sih menarik ya. Kenapa menarik? Karena ada akum ya, ada akumulasi. Harusnya hari ini ada akum sih. Nah, ini hari ini ada akum. Kemarin juga ada akum ya. Tanggal 29. Ya, ada akum 328 juga masih ada akum. Ya, akumnya lumayan gede. Ini harusnya menarik. Dan kebetulan udah kita rekom juga ya. Terus Dewa ini juga di situ. Dewa ini juga menarik ya. Ada akum tapi masih kecil akumnya ya. Ya, target terdekat 69, 70, terus 74, 75. Harusnya besok jalan sih. Kalau nggak jalan agak mengkhawatirkan. Teknikalnya ya agak mengkhawatirkan. Tapi kalau dari sisi akumulasi masih bagus. Terus Maha ini juga eh, koreksi ya. Ada small distribusi nih beberapa hari terakhir. BSML nih juga menarik. Mungkin besok kita akan rekom sih. Mungkin ya, masih mungkin. Kita atau lusa lah kita lihat kayak gimana. Ya, so far mungkin itu sih.
Kita pindah ke sektor berikutnya ya, infrastruktur. Infrastruktur Southwest ya, ini double top potensinya ya. Jadi kalau break area support yang di sini ya, ini potensinya akan turun ke bawah dan eh, kemungkinan besar akan terjadi itu. Kenapa? Karena Telkomnya ini turun terus ya. Bahkan hari ini meskipun bikin new low dan crossingannya cukup menarik, tapi statusnya big distribusi. Jadi kalaupun dia naik, naik sebentar untuk turun lebih dalam. Targetnya sih di target koreksi kisaran 3.200-an Telkom gitu. Jadi kalau besok ada rekom Telkom, itu cuma buat sementara doang, nggak akan lama gitu. Terus eh, PTPP ya ini udah capai target koreksi ya, harusnya kalau besok ada candle reversal ini menarik sih ya. Adi juga sama ya, Adi udah lumayan ada di support juga kan. Terus nyambung tadi Telkom, XCL sama ISAT gimana ya, kurang lebih hampir sama ya. XCL-nya kurang oke, ISAT-nya juga kurang oke. Ya kalau friend nggak usah ditanya lah ya. Hmm, Apalagi ya di sini yang menarik. Oh, kita dari Komarko juga. Ya, cuman sayangnya dengan kandang merah hari ini kemungkinan besar besok turun lagi. Oke, kita lanjut lagi. Sektor berikutnya, industrial. Industrial masih potensi turun ya. Kita cek Astra. Astra sih kalau besok bisa naik ya. Ini tuh ada pola candle. Kalau besok bisa break high hari kemarin di 5275 crossingannya. Nah, ini masih ada potensi untuk naik. Coba lihat marknya masih sideways. Ya, GPSO yang eh, kemarin sempat direkom juga, ya ini udah naik ya. Harusnya bentar lagi kena TP sih. Ya, harusnya bentar lagi kena TP di sini. 250. Besok sih harusnya. Oke, kita pindah lagi. Sektor berikutnya, finance. Ya, ini sektor finance kalau udah kayak gini biasanya, loh, ini gambar kapan ya? Tengah dari sini, turun sampai sini, terus naik lagi. Gambar kapan ya? Apakah akan turun sampai sini, terus baru naik lagi? Kita lihat. Ya, yang jelas BPCA udah mulai ini ya, apa namanya, Marubosu volume udah mulai tinggi gitu ya.
PBNI juga sama ya. Jadi mungkin selama 1 minggu ini pun masih akan turun ya. Nah, sayangnya di apa namanya? Di sektor ini ya belum ada yang menarik ya, tapi kita ada beberapa rekomend BNI ya. So far sih masih agak lumayan lah. Yang lainnya sih masih kurang sih. Oke, kita pindah sektor berikutnya. Healthcare. Ini sektor yang entah ada apa tiba-tiba kemarin sempat naik. Pada naik ya. Nah, ini ternyata secara sektoral ini malah punya potensi jebol support nih. Nah, ini kalau jebol lagi ya udah wassalam. Kita cek Mika. Mika masih sideways ya. Silonya, nah ini silonya paling oke sih di antara rumah sakit yang lain kelihatan. Prim juga agak kurang. Sido ini masih lumayan ya, masih lumayan menarik sih Sido. Kita ada Rekom BMHS. Ya, masih nggak kemana-mana. Ya mungkin itu sih. Kita pindah lagi sektor selanjutnya. Basic. Ya ini basic material. Ini ada pola sih. Nah, nah, ya tinggal dia mau break atas atau mau break bawah. Break bawah berarti turun, break atas lanjut naik. Oke, kita coba cek info. Info masih sideways. Ya ini kalau besok ada candle hijau Maruboso, volume tinggi lumayan sih. Terus Antam ini juga sama ya. Kalau besok ada candle, pola 2 candle atau 3 candle menarik. Teens ini juga cukup kuat ya meskipun diterpa kasus korupsi yang lagi ngehit sekarang. Ya, so far dia masih sideways. MDKA, MDKA masih sideways ya, masih sideways. Padahal tadi udah cukup lumayan menarik ya, tapi closingannya merah. Ini kalau misalkan udah menarik kita akan rekomend. BRMS ini juga eh, apa namanya masih sideways ya. Sayang nih Doji Maruboso aja cakep sih. Esa. Jadi di basic material nih banyak saham yang menarik ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa fokusin ke sektor ini sih. Ini SA harusnya ada potensi koreksi dulu. Kisaran 560-an.
Mungkin itu dulu. Kita pindah lagi. Properti. Ya, properti ini karena udah jebol sini ya. Ball support yang di sini. Ya, jadi harap maklum. Turunnya nggak kira-kira. Gimana dengan CTLA? Sama harusnya siap-siap. Ya, CTLA harusnya udah siap-siap mulai koreksi ya. BSD-nya harusnya udah duluan. BSDE, Sumarekon, ini harusnya udah duluan. Bahkan properti yang kecil lebih dulu lagi. Gitu ya, kayak GPRA, MDLN itu udah hampir 50 mah. Ya, GPRA 89, MDLN-nya udah 50. Jadi di properti ya sebenarnya yang paling oke ya untuk sekarang ya. Untuk sekarang paling oke itu di properti itu Pani. Pani paling oke itu chartnya uptrend gitu. Sama SSI ya. Ya meskipun secara sektoral SSI itu sebenarnya masuknya ke infra sih. Oke, itu terus terakhir non siklikal ya. Non siklikal. Nah, non siklikal ini ya eh saya lebih prefer untuk kumpulin ya, kumpulin MSP. Eh, hari ini ada aku atau nggak? Oh, hari ini masih ada aku nih dari GWRX sih. Lumayan sih. Ini kok hari ini? Oh, hari ini normal distribusi. Beberapa hari yang lalu ini udah mulai akum sih. Tuh, big akum. Terus gudang garam hari ini juga keluar berita ya, laporan keuangan semalam. Ya, laporan keuangannya bagus. Ini juga udah disupport candle hammer. Nah, ini tinggal satu candle lagi hijau, baru kita akan masuk lagi. Hari ini, ya hari ini masih distribusi. Oke, CPO beras agak kurang ya. Maksudnya lagi agak kurang. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya liburan sepi ya. Ah, liburan. Yang namanya liburan, market Hmm. tutup, Pak. Iya, tapi ya, aktivitinya kayaknya mulai kurang nih. Iya, sekarang aktivitasnya udah mulai berkurang. Betul. Oke. Ya, Um, market turun juga beberapa wajar lah. teman juga karyawan ya, maksudnya yang kerja di sekuritas juga udah mulai ada yang mudik, terutama yang di luar pulau ya Pak ya, kayak Sumatera gitu. Karena kan kalau di pas hari liburnya itu tiketnya mahal ya. Jadi biasanya mereka tanggal 30 31 kemarin tuh udah pada jalan semua gitu, udah pada mudik. Tapi konsumer nggak naik-naik bener. eh konsumer nih Unilever kemarin sempat direkom udah naik sih Pak dari harga rekom
Ini status juga masih pick akun, cuman masih belum kelihatan sih tenaganya. Iya. Mayora juga udah naik. Mayora ini naik kan. Ini dia lagi malah retrace nih. Lagi retrace nih. Menarik sih. Ini kan neckline, ini neckline. Breakout, dia lagi retest neckline-nya. Oke. Terus Ultra Jaya, Ultra Jayanya masih masih menarik sih, cuma saya ini nggak liquid aja. Ya. Terus kalau Indofood sama ICBP, sebenarnya kalau di hot itu untuk ICBP ya. Untuk ICBP kalau di hold sampai setelah Lebaran masih bagus sih. Cuman untuk Indofood eh, ini baru mulai menarik lagi ya Indofood. Terus ICBP-nya, nah ini ICBP pokoknya historinya Lebaran tahun lalu tuh kan bulan April ya. Nah, ini kan pokoknya Maret nih, April naik, tuh. Mei naik sampai 31 Mei. Ya berarti kurang lebih 1 bulanan lah, 1 bulan sampai sampai 2 bulan lah ya, masih bisa naik. Jadi ICBP mah diemin aja sih Pak. Pak lihat Hilcon dong. Apa? Hilcon. Hilcon. Hmm. Ya ini Hilcon sih potensi koreksi lanjutan sih Pak. Bisa kayaknya bisa sini nih Pak. 1570. Oke. Ngeri sih ini. NCKL lebih oke sih kelihatan. Atau MBMA gitu lebih oke. Ini oke sih. Ya ada akum juga. Ya meskipun yang akum nggak terlalu terkenal ya. MBMA-nya teknikal sih agak kurang sih kalau kemarin beberapa hari yang lalu lihat. Ya ini agak kurang. Ya meskipun nggak bikin nyulau dia lagi sideways di sini. Tapi ya sekalinya breakdown mantap. Oke. Oke mungkin eh, itu dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.